Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Lutfi dari kelas A Prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang array dalam satu dimensi dan dua dimensi. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Kita buat new Java class yang sini. Dimensi yang ke-1. Seperti biasa, awalnya itu public static void main atau disingkat dengan PSVM. Setelah itu kita input dulu. Kita akan menggunakan int. Nah, ketika menggunakan array itu kita menggunakan kurung siku. Nah, kita masukkan dulu variabelnya itu. Contohnya itu bisa berupa apa saja. Kita pilih contohnya itu nilai lah. Nilai sama dengan, nah ini menggunakan kurung kurawal. Kita isi kurung kurawalnya ini dengan angka, bisa 1, 2, 3. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini sini ada nilainya nih, ada 1, 2, 3. Lanjut kita outputkan sort atau system out. Untuk outputkannya ini kita menggunakan kurung siku. Nah, di dalam kurung siku kita taruh dalam kurung itu nilai. Nah, setelah nilai itu ada kurung siku. Nah, di dalam kurung sikunya itu kita pilih angkanya. Dalam ini itu awal angkanya itu 0, jadi 0-nya ini 1, 1-nya itu 2, 2-nya itu 3. Misalkan kita pilih 1, misalkan kita pilih angka 1 nih, kita runningkan dulu bentar ya. Ini untuk yang dimensi 1. Ada cara lain juga sih. Sabar. Kan kita input angka 1 tadi nih di dalam outputnya. Jadi ini keluarnya 2. Kenapa? Karena awalannya itu harusnya dari 0. Awalnya itu misalkan dari 0 nih. Misalkan itu 0, yang keluarnya dari angka 1. Kalau misalkan angka 1, outputnya keluarnya angka 2. Nah, di outputnya itu angka 3. Pasti misalkan outputnya ini angka 0, keluarnya angka 1. Kalau outputnya angka 1, keluarnya angka 2, outputnya angka 2, keluarnya angka 3. Baik, untuk cara yang kedua, ada sih cara yang kedua, bentar. Ini kita hapus dulu. Untuk input untuk nilainya tetap sama, itu 1, 2, 3 ya. Nah, bedanya ini dia berderet ke bawah. Jadi kita taruh nilai sama dengan kita menggunakan int baru ya, new int. Nah, new int udah otomatis tuh ada kurung siku.
new in, kita taruh angkanya itu maksudnya itu tiga angka lah gitu. Maaf, ini kita hapus dulu. Sabar. Lagi kita taruh in kurung perawal kurung siku sama dengan nilai titik koma, langsung di bawahnya itu kita taruh nilai sama dengan new in. Nah itu muncul lagi tuh new in, baru kita taruh kan ada tiga angka nih, kita taruh tiga sini. Lanjut kurung titik koma, kita taruh nilai itu kurung siku kita taruh itu 0, sama dengan 1. Nah jadi 0 itu dalam in itu sama dengan 1. Lanjut di bawahnya, kenapa 0? Karena di in itu dalam in itu awal dari angka itu 0 bukan 1. Lanjut itu angka 1 sama dengan 2. Lanjut juga nilai 2 sama dengan 3. Langsung outputkan nilai kurung kita masukkan nih nilainya, tinggal kita pilih mau yang mana sesuai yang di dalam kurung sikunya. Kita masukkan 0 nih, keluarnya pasti bakal angka 1. Kalau misalkan kita masukin dalamnya angka 1, outputnya pasti angka 2. Kita masukkan angka kurung sikunya ini angka 2, keluarnya pasti angka 3. Ini kan 0 nih dalam kurung siku di sistem outnya, keluarnya 1. Kita lanjut ke dimensi contoh dari dimensi yang kedua. Dan dimensi 2 ini kita menggunakan seperti dimensi 1 yaitu in, tapi kurung perawalnya itu karena 2 dimensi, jadi kurung perawalnya itu ada 2. PSPM public static void main, kita menggunakan in. Setelah itu kita menggunakan kurung siku itu ada 2, kurung sikunya itu 2, terus kita variabelnya itu nilai, kita ambil contoh itu sama di dimensi 1 saja, nilai sama dengan, nah ini menggunakan kurung perawal. Di dalam kurung perawal itu ada dua kurung perawal. Kenapa? Karena itu kita pakai 2 dimensi. Kurung perawal pertama nih kita masukkan aja angka 1, 2, 3, koma kurung perawal lagi. Ini untuk yang keduanya kita masukkan angka 4, 5, 6, terus titik koma. Ini istilahnya itu ini kayak seperti kolom. Jadi ini kolom yang pertama, ini kolom kedua.
Lanjut kita keluarkan system out, nilai kurung sikunya ini ada 2, 1, 2. Nah, kurung siku yang pertama nih kita pilih, jadi kita pilih nih mau kolom yang mana, kolom yang pertama atau kolom yang kedua. Contohnya kita mau pilih kolom yang ini nih, kolom yang di 1, 2, 3. Jadi input angka ini 0. Terus di kolom di siku yang kedua ini, kurung siku yang kedua ini kita pilih di nomor ini, mau yang angka 1, 2, atau 3. Contohnya kita mau ambil angka 2. Nah, kalau kita runningkan itu pasti keluarnya angka 3. Nah, ya kan, angka 3. 0. Kenapa angka 3? 0 ini 0 ini kolom. Hitungannya 0 ini kolom ini kolom 0, ini kolom 1. Kolom 0 itu 1 sampai 3, kolom 1 itu 4 sampai 6. Terus kurung siku yang kedua ini kita pilih angka yang di dalam kolom ini. Misalkan kalau kita masukkan angka 2, otomatis ini 3. Kalau kita masukkan angka 1, otomatis keluarnya angka 2. Kita masukkan 0, angka 1 keluarnya. Coba kita buat yang baris keduanya. System out, nilai kurung siku, terus kurung siku lagi. Kita masukkan angkanya ini di kolom. Coba kita di kolom yang kedua, kolom yang di 4 sampai 6. Kolom 1, terus kita pilih angka 5 deh, jadi 1. Nah, kita coba ini kolom yang ke 1, berarti 4 sampai 6. Terus kita mau keluarkan yang di angka 1 nya nih, otomatis di angka 5. Di angka 5. Nah, kita lihat angka 3 ini yang di atasnya tadi, dari system out, dari kolom 0 angka 2. Terus yang 5 ini dari kolom 1 angka 1. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.